Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel Yuniar Paramita. Kali ini aku mau bahas lengkap mengenai kereta cepat WUS dari Bandung menuju ke Jakarta. Dan keberangkatan kereta cepat kali ini aku akan naik dari stasiun Padalarang. Karena kereta cepat ini masih tergolong baru, jadi masih ada beberapa kekurangan nih. Dan ternyata ada beberapa tips ataupun step buat teman-teman yang mau naik kereta ini. Dan ini adalah perjalanan kereta cepat WUS Bandung-Jakarta di waktu weekend. Dan aku harap semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Karena dengan adanya kereta cepat WUS, kita bisa loh liburan 1 hari ke Bandung dengan PP aja. Karena ini adalah perjalanan hampir malam, jadi cocok banget nih buat teman-teman yang mau pulang malam dari Bandung. Untuk itu wajib banget simak videonya sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Perjalanan kita mulai dari stasiun Bandung. Karena kereta cepat WUS kita berangkat pada pukul 17.51, jadi kita udah sampai di stasiun Bandung pada pukul 4:30 sore nih. Dan ini adalah situasi di stasiun Bandung. Udah rame banget ya ternyata. Ini tuh hari Sabtu, tapi ini ramenya udah kayak gini. Nggak kebayang sih kalau hari Minggu pasti lebih rame lagi. Suasana kali ini tuh beda banget sama suasana stasiun sebelum ada kereta cepat WUS. Dan kali ini aku mau check-in karena ini kali pertama, jadi aku nggak tahu kalau misalnya kereta cepat WUS itu tuh dibedakan tempat check-innya. Akhirnya kita diinfokan kalau kita tuh harus ke sini. Jadi mereka tuh punya ruang tunggu sendiri. Jadi kalau misalnya kalian mau ke stasiun Bandung dan naik kereta cepat WUS, langsung aja ambil ke jalur kiri. Terus langsung aja ikutin petunjuk yang ada tulisan masuk feeder kereta cepat. Di sini kita akan diarahkan ke ruang tunggunya. Dan pas aku udah sampai di sini, aku lumayan kaget karena ini tuh situasinya udah rame banget dan padat banget sih. Dan ternyata yang nunggu di sini tuh nggak cuma kereta yang berangkat bareng sama aku, tapi ada juga dari beberapa keberangkatan. Terus ternyata pas mereka baris itu, mereka tuh belum boleh naik feeder. Jadi akhirnya yang naik feeder ini khusus untuk keberangkatan yang bareng sama aku nih, atau kira-kira 1 jam lagi. Dan menurutku ini wajar aja sih kalau misalnya kita nggak tahu ya. Karena nggak ada informasi atau pemberitahuan kalau yang boleh naik kereta feeder adalah yang keberangkatannya tuh sudah dekat. Jadi menurutku sih wajar-wajar aja ya kalau misalnya kita pengen berangkat duluan dan nungguin kereta cepatnya tuh di stasiun Padalarang aja lebih lama. Alasannya mungkin biar nggak terlalu buru-buru atau biar nggak mepet waktunya. Jadi bisa lebih santai kan? Tapi ternyata peraturannya beda. Alhasil di sini tuh penumpang udah numpuk banyak banget sampai ruang tunggunya tuh udah penuh kayak gini. Akhirnya untuk mengurai kepadatan ini, untuk lansia diperbolehkan untuk naik duluan. Jadi untuk lansia itu udah boleh masuk duluan ke kereta feeder, sementara selain lansia masih harus menunggu. Tapi selain lansia ada juga beberapa orang yang diperbolehkan untuk naik kereta duluan, yaitu pemegang tiket first class. Sumpah rame banget, dan akhirnya setelah diperbolehkan masuk, ini udah banyak banget yang pada lari-larian, bahkan sempat dorong-dorongan gitu. Padahal kan semuanya juga bakal kebagian ya naik feeder. Mungkin biar dapat tempat duduk sih. By the way, karena kemarin ada yang nanya untuk naik kereta feeder ini bayar lagi atau enggak, dan cara daftar atau cara bookingnya gimana, di sini aku infoin ya. Untuk naik kereta feeder ini kita udah nggak bayar lagi, dan nggak perlu juga untuk booking tiket lagi karena ini adalah fasilitas yang ada dari kereta cepat. Jadi buat teman-teman yang mau naik feeder ini nanti tinggal ikutin aja alurnya saat tiba di stasiun Padalarang ataupun saat tiba di stasiun Bandung kayak gini. Kekurangannya karena kita nggak perlu booking lagi untuk kereta feeder ini, jadi untuk duduknya itu bebas bisa di mana aja dan rata-rata sebenarnya berdiri sih. Oke, dan ini aku lagi dalam perjalanan menuju ke peron kereta feeder. Oke, dan sekarang kita udah naik ke kereta feeder dan di sini tuh kursinya udah penuh semua dan udah banyak banget orang yang berdiri.
Akhirnya jam 17.15 kereta feeder kita berangkat menuju ke stasiun Padalarang. Setelah kurang lebih hampir 20 menit kita nunggu di dalam kereta feeder ini untuk kereta berjalan. Dengan posisi kereta feeder ini yang cukup ramai dan lumayan hampir sesak. Apalagi ini tuh penuh barang-barang ya, mungkin karena orang-orang yang dari Bandung itu banyak bawa oleh-oleh atau yang lainnya. Jadi untuk situasi di sini tuh padat banget sih jujur. Dengan kondisi berdiri jadi agak lumayan pegel juga sambil nunggu kereta feeder ini berangkat, apalagi untuk perjalanan dari stasiun Bandung menuju ke stasiun Padalarang ini mungkin hampir 20 menit ya ini perjalanannya. Jadi untuk total waktu berdiri kita cukup lumayan juga sih. Please banget semoga kedepannya untuk feeder ini bisa diperbanyak ya. Jadi untuk keberangkatannya tuh bisa kapan aja, nggak harus untuk keberangkatan yang udah deket nih. Dan harapannya jika armada feeder ini sudah banyak, jadi untuk penumpang yang mau naik kereta cepat tuh nggak perlu banyak berdiri kayak gini sih. Karena yang berdiri pun ini juga banyak ibu-ibu ataupun orang tua ya, dengan bawaan yang cukup banyak sih menurutku. Bisa teman-teman lihat ya, ini udah padat banget dan kondisinya tuh di kaki udah banyak banget barang-barang atau belanjaan gitu. Jadi udah nggak bisa bergerak gitu. Jadi di sini aku juga mau ingetin buat teman-teman yang mau naik kereta cepat Wus dari Bandung menuju ke Padalarang. Ini tuh aku saranin buat teman-teman untuk 1 jam sebelum keberangkatan kereta cepat Wus, teman-teman harus udah ada di ruang tunggunya kereta feeder ya, supaya nggak ketinggalan kereta feedernya nih. Apalagi untuk kereta feeder ini tuh sebenarnya pas sampai di Padalarang tuh mepet banget loh. Resikonya kalau misalnya kita nggak tepat waktu, kita juga bakal ketinggalan kereta cepat Wus. Seperti kasus-kasus yang sebelumnya, ternyata banyak banget orang-orang yang ketinggalan kereta cepat Wus karena si feeder ini loh. Jadi pokoknya teman-teman harus datang lebih awal ya. Atau kalau misalnya ragu untuk naik feeder ini, aku saranin banget untuk naik dari stasiun Tegaluar. Karena stasiun Tegaluar jaraknya masih cukup dekat dengan Bandung. Jadi untuk ke Tegaluar tuh kita nggak perlu naik feeder lagi. Dan teman-teman bisa langsung nunggu kereta Wus dengan santai deh di sana. Dan pukul 17.36 kita udah sampai di stasiun Padalarang. Sementara kereta cepat Wus kita akan berangkat pukul 17.51. Jadi kita masih punya waktu 15 menit nih. Tapi jangan salah, waktu 15 menit ini tuh sebenarnya udah sangat mepet-mepet banget. Karena untuk perjalanan dari sini menuju ke peron kereta cepat Wus itu masih cukup panjang, alias masih jauh. Apalagi dengan antrian yang panjang kayak gini, jadi untuk jalannya pun juga nggak bisa terlalu cepat kan. Dan teman-teman juga harus tahu untuk pintu dari kereta cepat Wus itu ditutup 5 menit sebelum keberangkatan. Jadi teman-teman udah harus ada di dalam kereta itu. Kalau misalnya berangkat 17.51, kita udah harus ada di dalam kereta itu pukul 17.46. Jadi sisa waktu yang kita punya itu cuma 10 menit ya untuk sampai di peron kereta cepat Wus. Dengan jalan yang masih cukup jauh, ini tuh kita sebenarnya harus agak lari sih. Bahkan kalau misalnya udah kebelet pengen ke toilet pun, ini tuh udah gak sempet lagi. Oke, ini ikutin aku terus ya untuk perjalanan sampai di kereta cepat Wus. Maaf banget kalau misalnya videonya tuh nggak stabil atau goyang-goyang, karena di sini tuh aku bawa beberapa tas, jadi agak lumayan sulit kalau sambil videoin. Dan ini nih satu lagi antrian yang harus kita hadapin sebelum sampai di peronnya kereta cepat Wus, yaitu antrian untuk check-in. Antriannya tuh sepanjang ini loh. Sedangkan sisa waktunya mungkin tinggal 7 menitan lagi. Sumpah ini tuh udah mepet banget sih, makanya udah banyak banget orang-orang yang lumayan gelisah nih. Dan ternyata saat check-in ataupun saat scan barcode itu tuh ada beberapa yang gagal juga tuh. Gak tahu kenapa alasannya, tapi untungnya ada juga beberapa petugas yang standby untuk bantuin. Hal-hal kayak gini tuh emang di luar kendali kita sih, makanya sebenarnya lebih baik lagi kalau kereta feedernya tuh diberangkatin lebih cepat. 17.48 akhirnya kereta Wus kita udah sampai di stasiun Padalarang. Padahal kita semua baru aja sampai di peron ini, mungkin kurang lebih 1 menit atau 2 menit aja. Dan kebetulan banget untuk kereta cepat Wusnya juga sampainya agak terlambat nih, karena harusnya jam 17.46 kita udah ada di dalam kereta kan. Kalau kereta Wus yang tepat waktu, mungkin kita bakalan ketinggalan sih.
Dan kita dikasih waktu 2 menit untuk naik ke dalam kereta sebelum keretanya diberangkatkan lagi. Dan alhamdulillah akhirnya kita udah sampai di dalam kereta Wus, dan sekarang kita tinggal cari kursi kita. Di sini aku udah nggak sempet review fasilitas yang ada di dalam kereta ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu fasilitas apa aja yang ada di dalam kereta cepat Wus, bisa nonton video aku yang pertama di keberangkatan dari Halim menuju ke Bandung. Dan 17.52 akhirnya kereta kita berangkat. Dan kira-kira untuk pemandangan pada keberangkatan hampir jam 6 sore ini kayak gini aja sih. Udah hampir gelap dan udah agak-agak samar gitu pemandangannya. Dan kali ini aku duduk di kursi nomor 16A dan B. Satu lagi tips buat teman-teman buat yang mau berangkat dari Bandung menuju ke Jakarta naik kereta cepat Wus, teman-teman harus bookingnya di nomor yang genap, karena untuk dapetin view jendela itu ada di kursi dengan nomor genap. Sementara untuk keberangkatan dari Jakarta menuju ke Bandung, teman-teman harus bookingnya di nomor ganjil. Itu salah satu tips buat teman-teman yang pengen dapetin view dengan jendela besar. Dan karena kereta ini tuh jalannya sangat-sangat cepat, rasanya tuh kalau buatku ya, kalau bisa dideskripsikan, ini tuh kayak kita lagi naik lift aja gitu. Ya, sestabil itu sih memang jalannya. Jadi tuh bener-bener nggak ada guncangan-guncangan kayak kita lagi naik kereta yang biasa gitu. Dan di perjalanan pulang kali ini tuh berbeda banget dengan perjalanan berangkat waktu naik Wus dari Jakarta menuju ke Bandung. Di perjalanan kali ini tuh orang-orang banyak yang pada diem, mungkin karena udah capek banget kali ya. Jadi antusiasnya tuh udah nggak sebesar waktu berangkat dari Jakarta menuju ke Bandung. Oh iya, buat teman-teman yang bawa koper, itu sebenarnya bisa ditaruh di depan pintu masuk saat kita baru masuk ke kereta ini, karena di sana tuh ada rak penyimpanan atau bagasi untuk koper. Karena di luar juga udah cukup gelap, kita juga bingung mau lihat apa pemandangannya. Jadi kita di sini liatin kecepatan dari keretanya aja ya. Kali ini kecepatan kereta sudah berada di 327 km per jam. Ini tuh udah lumayan cepat banget karena udah lumayan kerasa sih kalau ini tuh udah cepet banget. Tapi ini belum di kecepatan maksimal ya, karena seperti yang kita tahu kecepatan maksimalnya itu tuh ada di 351 km per jam. Demi kenyamanan kita bersama, perjalanan pada tempat yang telah disediakan di area boarding atau pada saat kegiatan atau perhatian dan kerjasamanya mengucapkan terima kasih. Dear passengers, before our conclusion, please do not listen on the left and report your left in the right. Dan itu tadi suara dari kereta cepat Wus, cukup senyap kan? Dan sebentar lagi kita akan berada di kecepatan maksimal dari kereta cepat Wus. Please pay attention to the statement at the end of the train. For information related to speed, temperature, and distance
Dan ternyata kecepatan maksimal dari kereta cepat Wus kali ini tuh di 350 km per jam. Terus kalau udah lihat jalanan kayak gini, rasa-rasanya kita sebentar lagi udah mau sampai deh. Pokoknya untuk kereta Wus ini tuh menurutku udah perfect banget sih. Kursinya nyaman, lumayan empuk, terus juga dingin. Terus untuk keretanya juga ini stabil banget. Fasilitas di dalam kereta juga udah lengkap banget, mulai dari bagasi, terus ada juga 2 toilet, yaitu toilet umum atau toilet biasa, dan juga toilet untuk disabilitas. Yang masih belum dibuka adalah fasilitas dari restorasinya. Jadi kita tunggu aja untuk perkembangan selanjutnya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, khususnya di layanan feeder ya. Nah, bener aja kan kita udah sampai di stasiun Halim. Rasanya tuh baru aja duduk, tapi ternyata udah sampai aja. Pukul 18:19 kita udah sampai di stasiun Halim. Jadi untuk total perjalanan kita di kereta Wus ini tuh kira-kira 33 menit ya. Tapi kalau di total dengan perjalanan di kereta feeder tadi, itu kita berangkat di pukul 17.15. Jadi untuk total perjalanan kita itu ada di 64 menit. Ya sangat-sangat memangkas waktu sih. Untuk 1 jam aja kita udah bisa sampai di Jakarta. Dan di perjalanan pulang kali ini aku bersama temanku yaitu Lili Delila. Buat teman-teman mungkin bisa juga follow Instagramnya ya. Oke, sekarang kita akan turun dari peron ini dan kita juga akan bergegas untuk pulang karena udah cukup lelah banget sih. Sementara di atas sini masih banyak juga orang-orang yang antusias untuk foto dengan kereta cepat Wus. Karena kita udah sampai, jadi kita nggak bakal denger lagi nih tagline-nya mereka yang bunyinya tuh kira-kira kayak gini nih. Kayak ngomong Neli. Wus wus wus. Yes. Ini dia nih antrian untuk check out atau keluar dari stasiun. Tapi tenang aja, untuk antrian ini tuh terbagi menjadi 2 ya. Biasanya tuh ada di sisi kiri dan juga sisi kanan. Terus buat teman-teman yang mungkin lapar bisa jajan di kantin yang tadi ya. Atau teman-teman juga bisa jajan di beberapa tenan yang ada di bawah. Dan karena aku mau pulang naik mobil atau taksi online melalui pintu keberangkatan yang di awal, jadi aku turun lewat sini. Sementara di sini tuh ada banyak pintu, jadi buat teman-teman yang mungkin mau pulang naik LRT, naik Transjakarta, atau naik transportasi yang lain, bisa ikutin aja petunjuk yang ada ya. Oke, jadi sekian dulu untuk review atau video kali ini mengenai kereta cepat Wus dari Bandung menuju ke Jakarta. Sejujurnya aku tuh puas banget dengan kereta cepat Wus, apalagi dia tuh bisa memangkas waktu cukup banyak ya. Bayangin perjalanan dari Bandung menuju ke Jakarta totalnya tuh cuma 1 jam aja. Hanya saja untuk layanan feedernya menurutku masih harus dievaluasi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, and share. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga Instagram aku @yuniarmita dan jangan lupa cek kolom deskripsi untuk nonton video liburan lainnya. Ada banyak banget rekomendasi liburan untuk kalian. Sekali lagi terima kasih udah ikut liburan online. See you next video. Thank you for watching. Bye bye.